Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bunima dengan NIM 230101070718, yang dimana di sini ingin menjelaskan tentang mata kuliah adat dan budaya Banjar yang membahas tentang pernikahan. Pernikahan. Pernikahan di sini dibagi menjadi 3 fase, yaitu pra pernikahan, sesi pernikahan, dan fase pasca pernikahan. Nah, baik, kita lanjut ke tahap pertama, yaitu pranikah, yang dimana tahap ini berisi serangkaian proses adat yang dilakukan sebelum akad nikah berlangsung. Nah, semua kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan keluarga, intinya menjaga kesopanan atau memperkenalkan nama baik keluarga, dan menyiapkan mental fisik untuk calon mempelai pengantin dari pihak lakian dan pihak binian. Nah, yang pertama itu dari fase pranikah itu ada basa suluh atau berdatang. Yang dimaksud berdatang di sini itu dari pihak lakiannya yang berdatang ke pihak perempuannya untuk mengetahui dari segi perempuannya, apakah dia keturunannya baik, dari keluarga yang baik, akhlaknya baik, perilakunya baik, dan apakah masa lalunya sebelum-sebelumnya itu juga baik begitu. Dalam pandangan Islam, hal seperti ini tuh dianjurkan karena dalam agama Islam itu bisa disebut kayak pengenalan atau masa ta'aruf, pengenalan antara pihak wanita dan pihak pria dari segi keluarga dan calon pengantin. Nah, begitu. Lagi tadi sebelum ta'aruf yang dimaksud nih kayak memastikan kecocokan pasangan, kira-kira cocok nggak untuk melanjutkan jenjang pernikahan. Nah, dari Rasulullah SAW ini menganjurkan agar calon suami melihat wanita yang ingin dinikahi. Itu hadis riwayat Muslim. Lanjut ke papayuan atau batatakun lamaran. Nah, makna yang dimaksud di sini itu dari pihak laki-laki datang secara resmi untuk melamar calon istri nih, misal cocok. Nah, di sini yang dibicarakan itu mahar, tanggal pernikahan, dan kebutuhan lainnya karena pas kegiatan lamaran. Nah, dalam pandangan Islam, sama seperti proses kayak orang makhitbah, orang melamar dalam Islam, itu menyampaikan niat baik untuk menikah secara terhormat yang disetujui oleh wali dari perempuan atau dari ayah perempuan. Nah, tapi yang dimaksud dari khitbah di sini dalam Islam itu tidak melalui kontak fisik, kayak ada tetamu kan nggak ketemu. Dalam syariat proses khitbah ini tidak bertemu dari pihak perempuannya. Itu. Yang ketiga ada batu tukar kalimah atau pertukaran janji. Yang dimaksud dari pertukaran janji ini, kedua keluarga itu mengadakan pertemuan resmi untuk menguatkan janji lamaran dari pihak keluarga si lakian dengan binian, yang menyerahkan sebagian seserahan dan menetapkan hari akad. Jadi dari pihak lakian tuh mungkin bisa lah datang ke pihak biniannya tuh membawa seserahan tadi dan selanjuran menetapkan hari akad. Nah, dalam pandangan Islam ini tuh belum dianggap akad nikah, tapi sah karena ikatan moral, karena sudah ada kesepakatan dan sudah ada persetujuan loh dari kedua pihak mempelai. Nah, tapi harus menjaga batasan-batasan pergaulan sampai akad terlaksana, itu untuk calon pengantinnya. Yang keempat ada batimong atau mandi uap adat. Nah, makna di sini yaitu calon pengantin binian tuh dimandikan uap rempah dan bunga untuk membersihkan diri lahir batin menjelang pernikahan. Jadi biniannya nih dimandi pakai uap, kayak ditutup kayak itu mungkin lah pakai kain. Nah, dalam pandangan Islam tidak bertentangan dalam selama diyakini hanya sebagai tradisi kebersihan atau penyegaran, kayak mungkin menjaga membersihkan atau mensucikan diri lah. Nah, dalam Islam juga dianjurkan mandi sunnah sebelum akad gitu. Habis itu ada baka kurung pingitan. Baka kurung di sini tuh calon pengantin perempuan tuh dipingit 3-7 hari di rumah, nggak boleh keluar untuk menjaga diri dan mempersiapkan mental. Jadi dari pihak perempuannya nih kayak dikurung mungkin lah, ya dikurung 3 semingguan di dalam rumah, nggak boleh keluar untuk menjaga diri dan mempersiapkan lah. Biasanya kayak itu mungkin kayak
bahasa orang tuh kayak bukan bertapa, kayak menyendiri, mempersiapkan diri kayak gitu. Nah, mungkin berdoa, entah penyembah hataman Quran mungkin lah. Nah, dalam pandangan Islam sejalan dengan ajaran menjaga kehormatan, menenangkan diri, tuh, mensucikan, kayak mempersiapkan diri lah untuk ibadah besar, untuk pernikahan. Namun tidak boleh mengandung keyakinan yang bertentangan seperti takhayul atau larangan berlebihan. Jadi boleh untuk bakal orang ini boleh misal emang niatnya tuh untuk membersihkan diri, kayak meniatkan bahwa dia tuh ingin menikah, tapi nggak boleh kayak mempercayai larangan-larangan atau tahayul-tahayul kayak semisal aku keluar kira-kira kena kecuali arjun, mungkin kayak itulah. Nah itu habis itu pas tahap selanjutnya itu tahap saat nikah atau pelaksanaan akad pesta. Yang pertama itu ada beantaran, jujuran, atau mengantar seserahan. Nah, maknanya di sini tuh rombongan pihak laki-laki membawa jujuran atau seserahan ke rumah pihak perempuan. Isinya meliputi mahar, perlengkapan, pakaian, makanan, dan uang. Uang jujuran. Dalam pandangan Islam di sini diperbolehkan karena merupakan simbol tanggung jawab dan penghormatan yang wajib dalam Islam. Tetap mahar. Jadi mahar dalam Islam itu wajib, sedangkan jujuran hanyalah adat pelengkap. Nah, tapi dilarang jika memberatkan pihak laki-laki. Nah, jujuran ini dilarang semisal memberatkan pihak lakiannya gitu. Jadi kalau bisa dibicarakanlah untuk jujuran. Nah, dari hadis riwayat Abu Dawud, sebaik-baiknya mahar adalah yang paling ringan. Oh, kayak itulah. Yang kedua ada akad nikah. Makna di sini itu proses ijab kabul yang dilakukan sesuai hukum Islam dihadapi wali, saksi, dan penghulu. Nah, dalam pandangan Islam ini adalah inti sahnya pernikahan, ijab kabul. Nah, syarat dan rukunnya sesuai syariat. Ada walinya, ada calon suaminya, ada 2 saksi, dan ada yang mengijab kabul dan maharnya. Yang ketiga ada resepsi atau walimatul ars. Maknanya di situ tuh pesta pernikahan adat Banjar yang dilakukan setelah akad. Kedua mempelai duduk di pelaminan dengan pakaian adat serta musik hadroh, panting, dan doa. Dalam pandangan Islam, walimah merupakan sunnah. Di sunnah berarti boleh dilaksanakan. Tapi kebanyakan mungkin orang-orang yang menikah tuh melaksanakan resepsi atau walimah tuh karena sebagai bukti gitu lah, sebagai bukti bahwa mereka tuh sudah menikah kayak baacaraan. Misal kadang kayak itu kan dikira misal nikah di KUA aja dikira belum sah kayak itu, misal nggak mengadakan kayak itu pernikahan ya dalam sunnah Nabi untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Itu hadis riwayat Bukhari Muslim, dan diperbolehkan selama tidak ada unsur berlebihan atau campur baur atau kemaksiatan. Jadi kegiatan walimah itu kayak nggak boleh lah sampai ada kegiatan mabuk-mabuk gitu. Yang ketiga ada tahap pasca nikah atau setelah pernikahan. Yang pertama itu ada bapapai atau kunjungan balasan, yang dimana keluarga mempelai perempuan tuh berkunjung ke rumah mempelai laki-laki beberapa hari setelah pernikahan. Jadi mungkin bermalam, mungkin lah kayak semingguan mungkin lah. Nah, dalam pandangan Islam sangat dianjurkan karena mempererat silaturahmi sesuai dengan sabda Rasulullah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung silaturahmi. Tuh. Selanjutnya ada batudung atau balanting atau menyiram air bunga. Nah, upacara simbolis penyiraman air bunga di rumah pengantin sebagai lambang kesejukan, kesucian, dan doa agar rumah tangga harmonis. Jadi tujuannya penyiraman air bunga ini sekira mungkin dari adat itu sebagai lambang kesujukan atau kesucian dan doa agar rumah tuh damai gitu. Nah, keluarganya membahasanya tuh kayak sakinah mawaddah warahmah gitu. Nah, di keluarganya tuh dalam pandangan Islam tuh diperbolehkan selama dimaknai sebagai simbol doa dan kebersihan tanpa ada ritual-ritual mistis dan yang mengandung keyakinan bertentangan dan tentang tauhid. Baik, selanjutnya itu tahapan terakhir yaitu doa dan pengajian, yang dimana doa ini diadakan untuk doa biasanya tuh diadakan kegiatan kayak tahlilan doa dari pihak keluarga
yang dimana bertujuan untuk mendoakan keberkahan rumah tangga dari pihak mempelai, dari pihak pengantin tuh dalam pandangan Islam, dan itu pun dianjurkan gitu dalam mengadakan tahlilan atau doa-doa setelah pernikahan. Dan buku yang ulun baca, bukan buku, jurnal yang ulun baca itu ada jurnal tradisi perkawinan adat suku Banjar, dan di sini sebenarnya ada pembahasan tentang tiga unsur, tentang Islamnya, tentang kepercayaan terhadap makhluk halus, juga ada unsur kepercayaan terhadap ilmu gaib. Karena beberapa dari adat suku Banjar ini itu kan ada kayak pembahasan yang menyangkut pautkan tentang ilmu magis atau gaib gitu, kayak perbuatan masyarakat Banjar yang terkait dengan kepercayaan seperti melempar tilasan ke atap rumah, itu tuh bertujuan supaya agar menjadi panutan banyak orang. Habis itu meletakkan lampu minyak tanah di bawah kolong rumah dan ditutup dengan bakul, itu tujuannya menangkal hujan. Tapi sebenarnya itu kembali lagi ke kepercayaan dan ya tergantung dari kepercayaan dari pihak masing-masing aja lagi nggak sih kayak. Dan dari jurnal yang aku baca pun setelah melakukan wawancara tuh mereka itu dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa tradisi yang sudah jarang dilakukan, kayak bahasa Solo, yang dimana bahasa Solo ini kan kayak memperkenalkan kan untuk zaman sekarang kan kebanyakan orang-orang pacaran. Jadi dan pada zaman dulu pun dari sistem pernikahan tuh kayak dijodohkan gitu dari pihak orang tuanya yang mencarikan. Sekarang kan memang sudah, karena dari proses pacaran tadi itu akhirnya diganti namanya jadi pralamaran atau silaturahmi antar keluarga gitu. Mungkin itu cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Ibu Syarifah Salma ulun ucapkan terima kasih Ibu, mohon maaf sebesar banyak kurangnya berlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.